Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 209. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat anak ini tidak senang, Aditya buru-buru berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan 1 rupiah dari uangmu. Begitu pintu bank dibuka, aku akan menarik uangnya untukmu. Hehe, mungkin kamu tidak tahu aturan keluargaku. Selalu pembayaran pertama dan kemudian pengobatan. Tidak dapat melanggar aturan ini hanya karena Anda." Yanto tertawa, sangat bahagia melihat Aditya dengan marah. Aditya membenci Yanto, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Yanto ini sengaja menargetkannya. Tidak heran jika anak ini terpesona saat melihat Mary. Dan Aditya telah memeluk pinggang Mary dengan intim selama ini. Jadi Yanto pasti sangat cemburu. Lalu bagaimana menurutmu? Sudah sangat larut. Bank sudah tutup. Wajah Aditya juga tenggelam. Dan dia bertanya pada Yanto, kalau begitu aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Bagaimana dengan ini? Nona muda ini tetap di sini dulu. Kamu kembali dan ambil uangnya. Dan kirimkan ke sini." Yanto dengan rakus melirik Mary. Lalu berkata kepada Mary, kata Aditya. Aditya tidak berani meninggalkan Mary di sini sendirian. Mary sangat lemah sekarang. Dan tampaknya keluarga Yanto bahkan tidak memiliki seorang wanita. Hanya Yanto dan ayahnya. Seorang gadis secantik Mary, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan tinggal di sini. Apa yang terjadi jika tinggal? Bagaimana jika bayar besok, dan aku akan memberimu 300 juta. Aditya berpikir sejenak dan berkata kepada Yanto, 100 juta ditambahkan sekaligus, dan itu akan terlalu menarik bagi orang lain. Tetapi Yanto tidak menganggapnya serius. Dapat dikatakan bahwa keluarganya cukup kaya. Dan biaya Charlie sangat mahal. Dan dia memanfaatkan bahaya untuk meminta harga. Dia menjadi sangat semangat tahun ini. Yanto hanya ingin membawa Aditya pergi sekarang. Karena untuk tambahan 100 juta, dia tidak terlalu tertarik. Hehe, kamu ingin keluargaku mengubah aturan dengan uang 100 juta. Berhentilah mengeluh. Jika kamu ingin adik perempuan ini hidup, kamu dapat kembali dan mendapatkan uangnya. Yanto terkekeh dan melambai ke arah Aditya dengan ekspresi arogan sangat. Aditya merasa sedikit marah. Tetapi untuk menyelamatkan Mary, dia masih menahannya. Selama kebuntuan, Charlie berpakaian dan berjalan keluar dari ruang belakang. Aditya memandangi Raja Obat alias Charlie. Dia berusia 50-an dan mengenakan pakaian bagus, yang terlihat cukup gaya. Orang ini kurus dan kering, dengan janggut kecil. Dan bahkan lebih terlihat playboy. Siapa yang diracuni? Mata Charlie tampak setengah terbuka. Dia menguap dan bertanya dengan santai, bahkan tanpa memandang Aditya dan Mary. Aditya juga tidak mengambil hati. Lagi pula, para ahli sangat sombong. Jadi tidak apa-apa. Ini aku. Mary sudah sangat lemah. Jadi dia setuju dari samping. Charlie memandang Mary. Dan ketika dia melihat raut wajah Mary, mata sipit Charlie berkedip 2 kali. Karena sekilas dia tahu bahwa racun di Mary itu diformulasikan sendiri. Dan racun semacam ini, Charlie hanya menjualnya ke Toraja dengan harga tinggi. Istri Tuan Edward alias Melanie. Charlie mengingat ini dengan sangat jelas. Charlie tahu di dalam hatinya bahwa wanita cantik yang datang untuk meminta obat ada hubungannya dengan Melanie. Jika tidak, Melanie tidak akan menyakitinya dengan racun. Bagaimana kamu bisa diracuni? Charlie bertanya pada Mary dengan sengaja berpura-pura sangat tenang. Mary tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Melanie mendapat racun dari Charlie. Charlie harus tahu itu adalah tangan Melanie. Aku ditusuk oleh seseorang dengan pisau. Dan pisau itu sangat beracun. Mary tidak menjelaskan terlalu detail. Tetapi hanya menanggapi dengan santai. Oh, Charlie tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Setelah dia mengangguk, matanya tertuju pada kaki panjang Mary. Aditya telah menatap Charlie sepanjang waktu.
Tetapi sekarang dia melihat bahwa mata Charlie penuh dengan keserakahan dan kesengsaraan. Aditya terdiam. Tidak heran ketika itu datang. Mary mengatakan bahwa Charlie adalah pria yang suka uang dan bernafsu. Itu benar-benar tidak buruk. Charlie berpikir sejenak dan berkata kepada Aditya, "Anak muda, racun pada wanita Anda sangat istimewa. Saya khawatir 200 juta tidak akan berhasil." Aditya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Charlie dan Yanto. Tetapi untuk Mary jika dia selamat, Aditya tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya dan berurusan dengan ayah dan anak itu. "Oke, kalau begitu beritahu aku nomor rekeningnya," kata Aditya tanpa ragu. Charlie cukup terkejut. Dulu pasien sangat malu karena masalah uang. Bahkan banyak orang menawar dengannya. Tapi yang di depanku ini sepertinya sangat kaya. Hehe. Kalau begitu harganya 10 kali lipat. Charlie benar-benar membuka mulutnya seperti singa. Dan dia meminta 2 miliar kepada Aditya. Dia pikir itu akan menakuti Aditya. Charlie menunggu tanggapan Aditya dengan seringai. Tapi dia tidak menyangka wajah Aditya tidak berubah sama sekali. 2 miliar adalah 2 miliar. Kamu harus segera mendetoksifikasi dia, kata Aditya kepada Charlie. Hehe. Tolong, tunggu aku dulu. Charlie bangkit dan kembali ke ruang dalam. Aditya mengira Charlie telah pergi ke rumah untuk mendapatkan penawarnya. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Tapi begitu Charlie memasuki ruang belakang, dia mengeluarkan ponselnya. Diam-diam menelepon Melanie. Dan melaporkan situasinya di sini ke Melanie. Beberapa menit kemudian, Charlie keluar dari ruang belakang. Dia juga memegang 2 gelas air di tangannya. Kalian berdua minum air dulu. Basahi tenggorokanmu. Charlie menyerahkan air itu kepada Aditya dan Mary. Jauh lebih sopan dari sebelumnya. Aditya melirik Charlie. Dia sudah waspada di dalam hatinya. Orang tua itu terlihat sombong barusan. Mengapa dia menjadi sangat sopan dan antusias ketika dia keluar setelah memasuki ruang belakang? Dan jika Anda hanya mengambil penawarnya atau menuangkan air, itu tidak akan memakan waktu beberapa menit. Aditya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bingung bahwa ada yang tidak beres dengan Charlie. Dia telah mendengar Mary mengatakan sebelumnya bahwa racun pisau Melanie disediakan oleh Charlie. Orang tua ini melakukan segala macam hal tidak bermoral demi uang. Dia juga menyiapkan jenis racun yang membunuh orang. Dan Melanie membeli racun dari Charlie dengan banyak uang. Jadi apakah Charlie akan memakai hubungan celah dengan Melanie? Aditya menganalisis ini. Dia menjadi waspada terhadap Charlie. Pada saat ini dia mengedipkan mata pada Mary. Memberi isyarat padanya untuk tidak meminum segelas air. Mary sangat pintar. Ketika dia melihat Aditya mengedip padanya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Aditya. Bahkan jika Aditya tidak mengingatkannya, dia tidak akan hanya meminum air yang diberikan Charlie. Karena dia melihat bahwa baik Charlie maupun putranya bukanlah manusia yang baik. Minumlah air. Apakah kamu tidak haus? Yanto datang saat ini, dan berkata kepada Aditya dan Mary sambil tersenyum. Tidak haus. Cepat sembuhkan dia, kata Aditya datar. Hehe. Apakah kamu yakin bisa mengambil 2 miliar ketika bank dibuka besok? Mengapa kamu ingin kami mempercayaimu? Yanto mencibir dan bertanya pada Aditya. Aditya mengerutkan kening ketika mendengar itu. Yanto ini cukup baik. Dia tidak bisa mempercayainya. 2 miliar 1 rupiah tidak akan merindukanmu. Jika kamu tidak mendapatkan uangnya besok, kamu dapat membiarkan orang-orang dari desamu menahanku di sini. Aditya benar-benar kurang beruntung. Dan berkata dengan lantang. Hahaha. Kata-kata ini sangat menyakitkan. Tapi percuma aku menahanmu. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi keluar jalan-jalan. Dan ayahku akan menyembuhkan wanita muda ini. Yanto menunjuk keluar. Memberi isyarat kepada Aditya untuk pergi keluar. Aditya dapat melihat dengan jelas pada saat ini bahwa Yanto bertekad untuk memukul Mary. Memikirkan hal ini, tangan Aditya gatal. Dan dia benar-benar ingin memberi Yanto 2 miliar. Tidak mungkin. Aku harus tinggal bersamanya. Aditya langsung menghela Yanto kembali. Yanto melotot. Dia bahkan lebih tidak senang melihat Aditya sekarang. Kalau begitu kamu bisa tinggal di kamar ini. Tapi kamu tidak bisa mengambil setengah langkah ke kamar dalam. Yanto memelototi Aditya.
dan kemudian dia akan membantu Mary ke kamar dalam. Aku bisa berjalan sendiri. Mary buru-buru bangun sendiri, tidak membiarkan Yanto menyentuhnya. Hehe, biarkan aku membantumu, adik perempuan. Yanto berkulit sangat tebal. Sambil tersenyum, dia akan membantu Mary dengan paksa. Mary sangat jijik melihat kedua tangan Yanto hendak menyentuhnya secara acak. Dia dengan cepat mendorong Yanto. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku. Mary berteriak lemah. Yanto dibuat malu, dan anak ini menjadi sedikit marah karena malu. Sial, apa kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah? Kamu masih berpura-pura menjadi wanita suci setelah semua ini. Kamu tidak ingin hidup. Yanto memutar matanya dan berteriak keras pada Mary. Bersambung.